Jumat 19 November 2021. Salam sejahtera bagimu, saudara dan saudariku yang terkasih. Bagaimana perasaan Anda jika rumah Anda tidak pernah dibersihkan? Atau sesudah dibersihkan, rumah Anda dikotori lagi oleh orang lain? Bila pertanyaan ini ditujukan kepada saya, jawaban saya adalah saya akan merasa terganggu. Alasannya karena bila rumah tidak dibersihkan, itu sama halnya dengan tidak ada kenyamanan yang dihadirkan. Selain untuk memberi perlindungan, rumah pun dibangun dengan tujuan agar bisa menciptakan rasa betah bagi siapapun yang mendiaminya. Maka, semakin tidak terawat sebuah rumah, sebenarnya menunjukkan bahwa rumah itu tidak layak untuk dihuni. Alangkah lebih baik jika rumah itu diabaikan saja, karena tidak bisa menjamin kenyamanan dan keamanan. Karena itu, atas dasar alasan yang sama, saya juga tidak suka jika rumah yang telah saya bersihkan dikotori lagi. Sebisa mungkin, kebersihan yang telah ada dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Saudara dan saudariku yang terkasih, bila mana Injil kemarin menampilkan sebuah kisah yang terkesan sedih dan penuh keharuan karena Yesus menangisi kota Yerusalem, dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan ayat 48, Yesus menampilkan sikap yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi rangkaian kata yang halus dan lembut, tetapi muncul perkataan yang penuh kekesalan hingga menjurus pada kemarahan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Yesus digambarkan begitu kesal dalam Injil hari ini karena saat ia pergi ke bait Allah, ia menjumpai bait Allah dalam keadaan kotor. Maksudnya, bait Allah tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ia melihat banyak sekali pedagang yang bertransaksi jual beli di seputaran bait Allah, sehingga mengganggu kekusyukan peribadatan yang ada. Maka dengan melontarkan kata-kata yang terkesan kasar namun tegas, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun," Yesus mengusir semua pedagang itu dan membersihkan bait Allah. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyamun berasal dari kata dasar samun yang berarti rampok atau rampas. Sehingga penyamun adalah orang yang merampok atau merampas. Maka bila mana Yesus menyebut bait Allah telah dijadikan sebagai sarang penyamun, berarti jelas ada sebuah kejahatan besar yang sedang terjadi di bait Allah. Sebagai tempat ibadah, bait Allah tentu harus dibedakan dengan pasar. Tetapi sayangnya, para pemuka agama Yahudi dalam arti tertentu mengizinkan praktik perdagangan itu dilakukan atas nama agama, bahkan atas nama Tuhan sendiri. Tentu saja, tindakan semacam ini adalah suatu kesalahan besar karena kesucian peribadatan di bait Allah coba dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tertentu. Misalnya, jika ingin melaksanakan kewajiban kurban, orang harus membeli hewan yang dijual di bait Allah, karena hewan yang berasal dari luar kompleks bait Allah dianggap najis. Atau dalam hal pemberian derma, mata uang yang diterima hanyalah mata uang khusus yang sudah disiapkan di bait Allah, sehingga orang harus menukarkan uangnya dahulu sebelum berderma. Jelas praktik demikian amat keliru karena mencampur adukan urusan dagang dengan urusan ibadah. Martabat bait Allah sebagai rumah doa
tentu menjadi rusak, sehingga Yesus tidak segan-segan untuk merombak semua penyimpangan ini. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sekarang kita perlu bertanya kepada diri masing-masing, apakah kita sudah menjadi orang yang menjalani kewajiban agama dengan tulus dan jujur? Ataukah kita lebih sering membawa-bawa nama Tuhan untuk mengejar kepentingan kita? Saya yakin bahwa setiap kita memiliki jawaban yang berbeda atas pertanyaan ini. Namun kita tidak bisa menyangkal bahwa seringkali ditemukan dalam hidup menggereja ada orang yang memanfaatkan nama Tuhan dalam pelayanannya agar bisa meraup banyak keuntungan bagi dirinya. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbisnis jasa agar bisa menuai pamrih dari kegiatan gereja ini. Praktik demikian sungguh bertentangan dengan semangat pelayanan. Maka mari berhentilah menjual nama Tuhan hanya demi harta yang bisa habis dan rusak. Bersihkanlah diri kita dari motivasi-motivasi busuk dalam hidup keagamaan kita. Saat ini Tuhan mungkin tidak akan protes dengan ulah kita tersebut. Tetapi percayalah bahwa ada ganjaran yang siap menanti kita di akhir hidup kelak. Tuhan memberkati kita sekalian.